Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita lagi, kami ajak Anda terlebih dahulu bergabung dengan rekan kami, Aurelia Zafira, yang saat ini sudah berada di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat malam, Aurel. Bagaimana situasi terkini di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pasca dari penangkapan Wamenaker Emmanuel Ebenezer? Baik, Aurel. Baik, Aurel, audio Anda belum terdengar, Aurel. Bisa diulang kembali laporan Anda, silakan. Halo, selamat malam, Aurel. Baik, nampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan rekan kami Aurelia Zafira yang nanti akan kembali mengabarkan dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, meskipun tadi juga Menteri Ketenagakerjaan sendiri juga sudah menyampaikan konferensi pers. Mas Andi, ini kita ingin tahu sesama Jokman mungkin ya, pasti cukup sering lah berbincang lah ya dengan Emmanuel Ebenezer. Di satu sisi kita mengenal sebagai sosok yang kontroversial dengan gebrakannya begitu lantang begitu kan, tapi ternyata juga tersandung di kasus korupsi. Bagaimana sih suasana kebatinannya? Apakah kemudian tadi soal kesadaran tidak merasa bersalah dalam melakukan tindakan korupsi ini juga terlihat begitu? Ya, kembali lagi saya katakan tadi, setiap manusia itu pasti punya kealpaan dalam dirinya itu, ya kan. Kemungkinan pada saat itu mungkin beliau tidak aware ya untuk masalah akan seperti ini gitu. Tapi kalau kita lihat ya mungkin ya godaan setannya lebih besar gitu kan. Lebih dahsyat mungkin belum ya. Mampu mengatasi godaan yang lebih besar itu. Makanya itulah iman kita itu memang harus diperkuat untuk itu. Tapi sebetulnya kita apresiasi dengan kinerja beliau yang luar biasa itu ya. Yang bagaimana beliau yang katakanlah para pekerja yang terpinggirkan, ya, dia obligasinya dari perusahaan untuk harus dibayar ke mereka tidak dilakukan dengan gebrakan-gebrakan beliau, dan ini akan menjadikan bahwa tidak ada lagi penghisapan gitu. Ya, pekerja dengan majikan istilah seperti itu. Tapi yang jelas apapun yang terjadi sudah terjadi, ya kan. Tinggal kita lihat seperti apa, dan kami sendiri apapun ya, kalau itu sifatnya sudah katanya yang terburuk yang terjadi, ya memang kita harus juga menyiapkan lah untuk kuasa hukum ya, untuk membantu beliau dalam menuntaskan masalah-masalah beliau itu. Oke, baik, berarti dan ikuti proses hukum, betul. Oke, baik. Nah, kita akan kembali menyapa rekan kami Aurelia Zafira, pemirsa yang berada di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat malam, Aurel. Bagaimana pantauan Anda, kondisi terkini di sana pasca penangkapan dari Wamenaker Emmanuel Ebenezer dalam OTT KPK? Oke, baik Ken, Ana dan juga Tiara dan juga pemirsa, selamat malam. Benar sekali, malam ini kami masih berada di gedung Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di Jalan Gatot Subroto, Sudirman, Jakarta Selatan, yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada hari ini. Yang mana penggeledahan tersebut berlangsung di dua lokasi berbeda, yakni di lantai 7 dan juga di lantai 2 gedung Kemenaker. Untuk di lantai 7 sendiri ini diketahui merupakan ruang kerja dari Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker yakni Heri Susanto, dan sedangkan di lantai 2 sendiri ini merupakan ruang kerja dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel. Yang mana hingga saat ini dari KPK sendiri belum mengumumkan secara resmi jumlah pihak yang diamankan maupun barang bukti yang disita dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dan tadi juga sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dari Menteri Kemenaker sendiri sudah melakukan konferensi pers, yang mana hasil dari konferensi pers tersebut Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa sudah melakukan fakta integritas dengan perusahaan jasa K3 agar tidak ada praktek suap
pemerasan dan lainnya. Dan nantinya juga Kemenaker akan merotasi pegawai yang sudah lebih dari 4 tahun melakukan proses layanan sehingga lebih transparan dan merevisi regulasi K3. Dan sampai saat ini juga posisi dari Wamenaker Emmanuel Ebezener atau Noel ini belum ada keputusan lebih lanjut. Mungkin sementara demikian, Ken, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Aurelia Zafira mengabarkan dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Nampaknya pihak-pihak ini juga sudah mulai melakukan adjustment, penyesuaian pasca OTT dari Emmanuel Ebenezer. Pak Yasin, ini penggeledahan dilakukan oleh KPK di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Ini memang dilakukan setelah OTT berlangsung? Setelah OTT kan statusnya itu kalau sudah naik ke tingkat penyidikan, bukan lagi penyelidikan kan, maka ada upaya paksa dari KPK itu untuk melaksanakan ya apa itu istilahnya itu ya, kewenangannya sudah masuk di dalam apa yang disebut dengan pro justisia, dia punya kewenangan untuk melakukan penggeledahan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ya. Undang-Undang 19 tahun 2019 ya. Nah, itu didampingi oleh beberapa ya aparat pengamanan yaitu dari kepolisian, BRIMOB biasanya itu seperti itu. Untuk menemukan bukti-bukti yang terkait dengan kasus agar ya kasus itu menjadi terang benderang ya. Sehingga pada saat mengumumkan nanti itu sudah lengkap, baik itu dokumen atau data atau uang atau barang, itu sudah bisa disampaikan di dalam konferensi pers yang sebentar lagi mungkin ya, dalam malam inilah jamnya kita tidak tahu ya. Itu akan diumumkan kepada masyarakat sehingga itu merupakan suatu tanggung jawab dari KPK, akuntability dari KPK karena dia bertanggung jawab kepada publik yaitu KPK itu. Jadi hal-hal yang bisa disampaikan sepanjang tidak melanggar dari undang-undang tentang kebebasan untuk informasi publik maka akan disampaikan di dalam konferensi pers nanti gitu. Itu Mbak Ken. Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa dan nanti baru masyarakat akan lebih jelas adanya proses hukum yang sekarang ini udah menghebohkan masyarakat lah katakanlah seperti itu. Betul, karena momentum yang ditunggu-tunggu pasti ketika para penyidik KPK ini keluar dengan membawa barang bukti itu dari apa saja yang kemudian dibawa. Tapi kalau isi dari penyadapan keluarnya nanti pada saat di persidangan ya. Itu sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku itu seperti itu. Ya. Pak Fikar, ini proses hukum selanjutnya yang akan disaksikan dan dikawal juga oleh publik dalam kasus ini yang kemudian menyeret nama Wamenaker Emmanuel Ebenezer akan seperti apa? Iya, saya kira ini kan sudah masuk penyidikan kalau nggak salah ya. Karena bukan peristiwanya sudah ada gitu. Sekarang sudah masuk ke penyidikan. Karena itu tadi seperti Pak Yasin katakan, upaya paksa mulai digunakan gitu. Meskipun sebenarnya secara teoritis upaya paksa itu harus mendapat persetujuan dari umpamanya menggeledah menyita pengadilan ya. Tetapi khusus dalam OTT ya, khusus dalam tertangkap tangan gitu ya, maka tidak diperlukan perizinan dari instansi peradilan gitu. Artinya bisa dilakukan langsung penggeledahan, penyitaan bahkan sampai kemudian dirumuskan menjadi satu peristiwa pidana dan ada tersangkanya siapa yang kemudian dimajukan ke pengadilan. Nah, pertanyaan apa tadi lupa ya? Soal proses hukum ke depan nanti akan seperti apa yang akan kita saksikan bersama dari kasus ini, Pak Fikar? Ya, saya kira masyarakat akan melihat, menyaksikan ya bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi itu tidak terbatas pada siapa, tetapi pasti menyangkut kekuasaan, pasti menyangkut kewenangan gitu ya. Tapi kalau menambahkan ya Pak Fikar ya, jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Fikar tadi, proses hukumnya setelah memberitahu kepada masyarakat dan sesuai aturan perundangan yang berlaku bahwa proses tangkap tangan ini menuju ke pengadilan dan diputus oleh hakim itu tidak lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Itu sangat cepat dan sangat efisien itu di dalam proses hukum untuk korupsi. Untuk kasus OTT itu. Singkat? Iya, saya kira ini pembelajaran bagi masyarakat juga ya. Bahwa pejabat publik itu
tidak melulu dia punya kewenangan yang begitu luas ya ke masyarakat, tetapi juga masyarakat punya akses sebenarnya untuk mengawasi kewenangan itu gitu ya. Jadi tidak hanya sistem yang bekerja, ini korupsi kalau menurut saya sih tindak pidana sistemik gitu. Ya, mestinya ada pengawasan dari unsur lembaga yang lain gitu. Tapi ternyata kan lolos ini, ya kan? Ternyata lolos dan terjadi juga gitu. Jadi ini udah post factum, artinya sudah terjadi baru kemudian KPK masuk kan gitu. Nah, karena itu ke depan saya kira masyarakat juga harus diberi kesempatan untuk selalu mengawasi kekuasaan gitu. Baik. Melalui perbincangan malam hari ini kita sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut terlibat mengawasi bagaimana tindak tanduk dari para pejabat di negeri ini. Terima kasih atas perbincangannya. Kita tunggu nanti sekitar jam 10 harusnya KPK bisa menyampaikan konferensi pers terkait kasus ini. Mas Andi terima kasih, Pak Yasin terima kasih, Pak Fikar terima kasih juga, sehat selalu semuanya.